Jalan seperti biasa aja Pak. Jalan biasa aja Pak. Jalan biasa. Lebih cepat Pak. Jalan biasa aja. Hutan aja. Jangan terlalu pelan. Oke. Jadi saya sebagai dukun atau ketua suku Desa Muaratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Sirawas Utara. Adapun di sini ada banyak obat-obatan yang inilah menjadi obat tradisional leluhur nenek moyang kami secara urun-temurun, Pak. Jadi ini tetap kami budidayakan dan kami pakai sampai sekarang, Pak. Jadi obat-obatan ini, Pak, ini tidak kami tanam dan juga tidak kami rawat, tapi ini ada di dalam hutan, Pak. Hutan rimba besar atau hutan belukar atau jerami pun ini ada, Pak, bisa ada. Jadi kami mencari ini sebenarnya bisa dikatakan mudah. Namun dikatakan mudah kalau katakanlah tidak ada lagi rimba untuk kami mencari obat-obatan ini, otomatis kami akan kewalahan, Pak. Jadi makanya obat-obatan ini tetap kami lestarikan sampai sekarang. Inilah daripada peninggalan leluhur daripada nenek moyang kami yang tetap kami pergunakan sampai sekarang, Pak. Ini akar pengendur urat. Jadi akar pengendur urat ini obat untuk mengobati keseleo atau salah urat atau juga pegalinu, seperti katakanlah capek. Jadi obat ini kita ambil akarnya ini, kita kikis ini. Kita kikis, kita masukkan ke dalam gelas, dikasih air dan juga bisa ditambahkan daunnya ini. Ditambahkan juga ini, disobek-sobek, dimasukkan juga ke dalam gelas. Jadi setelah kira-kira airnya ini sudah larut, maka ini siap diminum, Pak. Jadi inilah obat yang namanya pengendur urat. Ini kunyit hantu, Pak, atau bisa dikatakan temulawak. Jadi campurannya ini pasak bumi. Jadi dua-duanya ini kita rebus selama lebih kurang 1 jam lah, Pak. 1 jam baru kita angkat ini. Kita angkat, airnya kita tiris, dimasukkan ke dalam gelas, setelah dingin bisa diminum. Ini bisa kita minum setiap hari, Pak. Bisa diminum setiap hari, tetapi dalam batas waktu yang tertentu, Pak. Katakanlah ini kita minum selama 1 bulan. Jadi kalau penyakit itu belum sembuh selama 1 bulan, itu otomatis kita akan lanjut kepada pengobatan selanjutnya. Katakanlah ke puskesmas, Pak. Karena ini kalau kita gunakan secara berkali-kali atau secara terus-menerus, karena temulawak ini di dalamnya ada unsur getahnya ini, Pak. Jadi getahnya ini akan membeku atau mencandu di dalam usus kita dan itu akan berpengaruh pada usus. Bisa usus kita berlubang, Pak. Jadi ini tidak boleh diminum secara terus-menerus. Dan pantangannya ini jangan makan cabai, Pak. Jangan makan cabai, jangan juga makan santan atau asam. Cuma itu aja, Pak. Ini namanya akar kayu arosingga, Pak. Jadi kayu arosingga ini sering terdapat pada pohon besar ini, Pak. Jadi kita ambil akarnya atau batangnya seperti ini bisa juga. Jadi ini untuk minuman ibu-ibu yang habis melahirkan, Pak. Jadi untuk membersihkan bekas darah yang masih ada tersisa di dalam kandungan. Atau kalau bahasa kami ini bisa dikatakan obat menyan, Pak. Jadi obat menyan ini untuk cuci darah yang kotoran tertinggal di dalam kandungan. Ini pantangannya tidak boleh makan cabai, Pak. Juga tidak boleh makan ikan yang ada sengatnya. Seperti katakanlah seperti baung itu, Pak. Iya, mungkin itu saja, Pak. Ini akar kayu arasingga, Pak. Jadi kayu arasingga ini bisa kita dapatkan, ini sering lengket di pohon-pohon besar, Pak. Jadi ini bisa kita ambil batangnya seperti ini atau bisa juga kita ambil akarnya. Jadi ini bisa kita rebus kira-kira 3 atau 4 gelas air. Setelah kira-kira ini matang atau larut, ini bisa diangkat. Dan nanti ini akan kita tiris dan setelah dingin akan bisa diminum, Pak. Jadi ini obat untuk
ibu-ibu yang habis melahirkan. Jadi untuk membersihkan kotoran yang masih tersisa di dalam kandungan. Jadi kalau kami suku anak dalam bilang ini obat menyan, Pak. Jadi ini pantangannya cabai, jangan makan cabai dan juga jangan boleh makan ikan-ikan sengat seperti ikan baung. Mungkin itu aja, Pak. Ini akar, ini susupan, Pak. Jadi akar susupan ini rasanya kelat, bukan pahit, kelat, dan ini ditumbuk, Pak. Dipukul setelah ini hancur, ini kan bisa pecah ketika dipukul, dan ini nanti dicelupkan ke dalam air yang sudah disediakan di dalam gelas atau wadah apa saja. Ini nanti airnya akan keluar, ini akan keluar kemerah-merahan, dan ini bisa langsung diminum, Pak. Langsung diminum, jadi ini obat sakit perut atau obat mencret. Nah, ini pantangannya jangan makan cabai, Pak. Jangan makan cabai, jangan juga makan asam. Mungkin itu aja, Pak. Oke, cut. Action. Ini akar mertuju, Pak. Jadi akar mertuju ini khusus untuk obat cacing. Jadi cacing gelang bisa, cacing kremi pun bisa. Tapi ini cara kita menggunakannya, Pak. Ini memakai ukuran ibu jari ini. Kira-kira 1 ruas ibu jari inilah yang kita kikis. Kita kikis ke dalam air. Ini setelah beberapa menit kemudian ini sudah bisa diminum, Pak. Sudah bisa diminum. Jadi untuk keesokannya lagi tinggal sisanya ini nanti kita ukur lagi 1 ruas tunjuk. Dengan cara kita kikis seperti tadi. Setelah kita kikis sudah larut di dalam gelas, itu bisa diminum. Jadi pantangannya ini jangan makan cabai, jangan juga makan ikan sengat seperti yang saya katakan tadi. Jadi obat-obatan tradisional suku anak dalam ini kebanyakan ikan sengat dan cabai itu, Pak. Itu memang tidak boleh benar itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ini akar rukam, Pak. Jadi akar rukam ini kita rebus kira-kira 3 gelas air, Pak. 3 gelas air, dan ini kita rebus selama air 3 gelas ini bagaimana caranya supaya menjadi 1 gelas lagi yang tersisa. Jadi bisa kita angkat dan kita taruh, setelah dingin ini bisa diminum, Pak. Jadi ini obat kencing manis, Pak. Obat kencing manis, jadi pantangannya jangan makan asam, jangan makan cabai, jangan makan ikan sengat juga, Pak. Mungkin itu aja. Dapat, Pak? Ini akar pasak bumi, Pak. Jadi pasak bumi ini khusus ini obat malaria, Pak. Jadi ini bisa kita kikis langsung dari ujung sampai ke pangkal. Pokoknya sekaligus kita kikis biar habis. Kita kikis, kita masukkan ke dalam gelas. Kita tunggu kira-kira dalam batas waktu 4-5 menit lah. Ini baru siap diminum. Tapi kalau bila perlu ini disaring, Pak. Biar ampasnya tidak ikut ke minum. Jadi kita saring dulu, setelah disaring ini barulah bisa kita minum. Jadi ini obat malaria, pantangannya hanya jangan makan asam dan cabai, Pak. Kalau ikan sengat boleh. Mungkin itu aja. Oke. Selanjutnya. Ini akar mentak pala, Pak. Jadi mentak pala ini sesuai dengan nama obatnya. Kalau kepala kita lagi mentak, lagi nyut-nyut, pokoknya sakit kepala lah, ini obatnya. Jadi ini, Pak, cara membuatnya. Ini dikikis. Setelah dikikis sama parang atau pisau, jadi dimasukkan ke ininya, ke daun ini. Tapi biasanya daun ini ujung pangkalnya ini dipotong. Setelah dipotong barulah kikisan tadi dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan ke sini kita lipat gini, Pak. Kita lipat gini, terus gini. Nah ini disepit sama kayu, Pak. Ini kami sepit sama kayu dan ini kami taruh di atas api. Kira-kira panasnya nggak terlalu panas lah, pokoknya jangan sampai mutung lah. Ini baru kita angkat. Ini jangan dibolak-balik, Pak. Harus bagaimana kita naruh pertama, hanya itulah, jangan dibolak-balik. Setelah ini kira-kira matang atau hangat sedang, ini kita angkat. Setelah kita angkat, kita dinginkan, tapi jangan sampai dingin betul, Pak.
Jadi ini pokoknya harus masih hangat, tapi hangatnya kira-kira kita bisa menahan gitulah. Dan ini ditempelkan pada bagian kepala yang pusing. Ditempelkan, dan ini biasanya Pak kami ikat sama kain. Biar ini tahan lama, diikat sama kain, jadi kira-kira menempel beginilah. Dalam batas waktu 2-3 jam lah. Jadi ini tidak ada pantangan Pak. Hanya mungkin selama sakit pantangannya jangan mandi gitu. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Nah ini induk kunyit Pak. Jadi induk kunyit ini sering kami gunakan untuk obat tali pusar Pak. Jadi ini dikikis, nanti dikikis, setelah halus ini ditempelkan pada bagian pusar bayi yang tali pusarnya baru lepas. Karena itu kalau tidak dikasih obat kunyit ini sering biasanya membusuk. Jadi untuk mencegah pembusukan itu makanya ini biasanya kami tempeli sama kunyit. Jadi ini kira-kira mujarab dan inilah yang sering kami andalkan Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini pelepah keladi yang sudah membusuk Pak. Pelepah keladi yang sudah membusuk ini sering kami pergunakan ketika anak-anak kami katakanlah jatuh. Jadi kalau anak itu terkilir tangannya atau salah urat atau bengkak atau bisa patah juga, ini dipanaskan Pak. Kita cari daun, ini daun apa sajalah. Kita panaskan seperti mentak palak tadi. Setelah panas, ini kita lilitkan pada bagian yang sakit Pak. Kita lilitkan begini dan bisa kita ikat sama kain. Bisa diikat sama kain, jadi dia bisa menempel agak lama. Jadi dalam batas waktu 2-3 jam lah. Otomatis mudah-mudahan akan sembuh Pak. Terima kasih. Nah ini akar sempalas Pak. Jadi akar sempalas ini tumbuh di hutan-hutan. Ini banyak di hutan Pak. Ini khusus obat kalau kami sering berjalan di hutan itu kepijak ulat bulu. Jadi ulat bulu ini Pak sangat-sangat berbahaya. Ketika bulunya melekat di tubuh kita itu akan menempel. Dan menempel itu semakin lama semakin membusuk dia. Semakin digaruk semakin dia ke dalam. Jadi sebelum bulu ulat itu hilang tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Bahkan ini akan katakanlah kalau terkena jari bisa lepas. Jadi berbisa di dalamnya. Jadi ini Pak tidak dikikis, tidak diapakan, ini mengandung air Pak. Jadi kita potong agak panjang lah kira-kira setengah meter lah. Ini otomatis sudah banyak airnya kalau udah setengah meter. Jadi kita akan cucurkan pada bagian yang terkena bulu ulat tadi. Dalam katakanlah 1 hari 2-3 kali kita tetesi sama air ini tadi. Jadi ini pantangannya tidak boleh makan cabai Pak. Mungkin itu aja. Ini kulit siluk Pak. Jadi kulit siluk ini tumbuhan hutan. Ada banyak di hutan. Dan ini untuk obat tetanus Pak. Obat tetanus katakanlah kalau kita luka bacok atau luka parang atau katakanlah kesenggol kayu dan lain sebagainya sehingga itu bisa menjadi benturan dan membengkak. Untuk mencegah pembengkakan atau tetanus tadi ini dikikis Pak. Ini ada kulit mudanya ini. Jadi kita kikis sama kita kerok sama sendok atau sama parang gitu. Jadi kikisan kulit muda ini kita campur juga dengan pucuk muda ini. Kita campur dan ini nanti akan kita buat lempengan seperti mentak palak tadi, dibakar. Setelah agak panas barulah ini ditempelkan. Dengan campuran ini Pak, dicampur sedikit garam. Kita nantinya akan campur sedikit garam. Jadi garam ini bukan asal garam Pak. Kita cari garam yang bungkahan agak besar. Karena garam yang agak besar ini kalau kami suku anak dalam bilang ini garam jantan Pak. Jadi garam jantan ini campuran semua obat yang menggunakan garam. Jadi ini kita masukkan di dalam lempengan tadi. Ini kita bungkus sama daun-daun apa sajalah. Bebas pokoknya yang penting daun karena kalau daun hidup itu agak susah terbakar dia. Baru nanti kita tempelkan pada bagian yang luka tadi. Ya, terima kasih. Jadi ini rumput cerewet Pak. Makanya ini kami katakan rumput cerewet. Ini ada buahnya Pak. Jadi buahnya ini ketika kita lewati, kesenggol sama pakaian kita,
ini akan nempel pada pakaian. Makanya ini kami bilang rumput cerewet, Pak. Jadi ini banyak dijerami, Pak. Dijerami atau di pinggir-pinggir halaman ini ada banyak tumbuhan ini. Jadi tumbuhan ini kami bikin sebagai obat. Ini untuk obat kencing manis atau kencing batu, Pak. Jadi ini direbus. Kalau kita kasih air ini sebanyak 6 gelas, ini kita rebus supaya bisa jadi 3 gelas. Jadi setelah air rebusan ini matang, kita angkat, kita dinginkan. Setelah dingin, ini bisa kita minum, Pak. Jadi pantangannya sama juga seperti yang tadinya. Tidak boleh makan cabai selama kita berobat ini tadi. Juga tidak boleh makan asam. Jangan makan ikan sengat juga. Tapi kalau sudah sembuh ini, silakan. Ini aja, itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini serai, Pak. Jadi serai ini berfungsi sebagai obat kuman, Pak. Jadi serai ini ketika kita biasanya ini anak-anak kami ini kalau lagi main di lumpur ini sering kena kuman, Pak. Jadi di sela-sela kaki itu sering gatal itu, Pak. Sering gatal dan ini bisa dipukul-pukul. Tapi jangan terlalu hancur, Pak. Hanya kalau sudah ini pecah-pecah, ini baru kita panaskan di api. Setelah dipanaskan di api, boleh kita tempelkan pada bagian yang gatal-gatal tadi. Ini mudah-mudahan akan sembuh, Pak. Terima kasih. Ada pantangan ini. Ini ada pantangannya. Ya. Jadi ini akar lalang, Pak. Akar lalang ini ketika anak-anak kami kena luka parang atau kesenggol kayu atau batu, pokoknya luka lah. Ini kami pergunakan sebagai obat luka, Pak. Ini bisa dikunyah, Pak, dikunyah langsung. Jadi sehabis dikunyah langsung ditempelkan pada bagian yang luka. Jadi ini nggak ada pantangan, Pak. Mungkin itu saja. Dan seperti saya katakan tadi, Pak, kalau setelah kami menggunakan obat-obat ini tidak ada perubahan, tidak sembuh dan lain sebagainya, barulah kami akan pergunakan jampi-jampi, Pak. Jadi kami ini walaupun kami begini, kami masih ada juga menyimpan jampi-jampi. Seperti katakanlah dipatuk ular atau sakit, kalau di sini dikatakan keteguran. Jadi kalau penyakit keteguran ini kita kasih obat tradisional tidak mempan, kita suntik juga tidak mempan, itu namanya keteguran, Pak. Jadi dalam arti itu ditegur arwah-arwah nenek moyang dulu. Jadi itu akan kami usir dengan cara kami pergunakan ilmu tadi. Mudah-mudahan itu akan sembuh, Pak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi Pak, seperti kalung yang saya punya ini gigi landak, Pak. Jadi gigi landak ini tidak ada unsur katakanlah kepada jimat kekebalan, nggak ada. Tapi ini khusus bagian merujuk kepada obat-obatan. Jadi ini kalau seperti katakanlah anak-anak kami itu keracunan makanan, karena anak-anak kami ini apalagi musim buah-buahan, Pak. Dia lihat buah-buahan apa saja mau dimakannya. Jadi ketika itu mereka sering keracunan. Jadi ini tulang ini akan saya celupkan ke dalam gelas dan air bekas celupan itu diminum, Pak. Jadi mereka bisa sembuh total. Atau katakanlah kita bisa pergunakan obat lain misalnya yang katakanlah sesuai atau sejurusan dengan mengobati katakanlah bentuk-bentuk racun, ini bisa kita celupkan juga. Jadi ini katakanlah bisa menolong secara darurat karena ini praktis, bisa kita bawa kemana-mana. Mungkin cuma itu aja, Pak. Terima kasih.